the power of dreams. Halo Honda Lovers, kembali lagi di YouTube channel Main Dealer Honda Jakarta Center. Bersama saya, Samuel. Dan dengan saya, Hari, dari Learning Center Main Dealer Honda Jakarta Center. Dan sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk follow media sosial kita di Honda Jakarta Center. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin membeli mobil ini, bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi. Nah, pagi ini kita mau ngapain nih Pak Hari? Hari ini kita mau test drive sebuah mobil yang beberapa waktu lalu baru di launching di Indonesia, yaitu All New Honda HR-V. Gimana keseruan kita berkendara hari ini? Ayo, lanjutkan videonya. Nah, Honda Lover semua, sekarang kita sedang berada di All New Honda HR-V tipe SE ini. Kita lagi bawa jalan di daerah BSD dengan kondisi cuaca yang cukup panas terik hari ini. Sekarang kita pengen coba gimana rasanya berkendara dengan All New Honda HR-V ini. Mungkin yang pertama kita mau bahas mesinnya dulu kali ya, Sam. Oke, boleh. Untuk di mesinnya ini, untuk All New Honda HR-V tipe SE ini dia menggunakan mesin 1500 cc DOHC dengan tenaga maksimal sebesar 121 PS. Ini mungkin menggunakan mesin yang sama seperti di Honda All New BR-V maupun di City Hatchback ya. Dengan tenaga maksimal 121 PS, meningkat 1 PS jika dibandingkan dengan di generasi sebelumnya. Dan juga torsi maksimalnya, meskipun angka torsi maksimalnya sama, namun dicapai di putaran mesin yang lebih rendah, sehingga membuat mobil ini bisa dikendarai dengan feeling yang berbeda karena di putaran bawahnya lebih responsif. Kalau yang di tipe RS gimana, Sam? Untuk yang varian RS-nya nih, dia udah menggunakan mesin 1500 cc VTEC Turbo. VTEC Turbo ya? Betul, tenaganya juga lebih besar pastinya. Dia dapat 177 PS dan torsinya dapat 240 Nm. Jadi tarikannya pasti lebih terasa dan lebih fun to drive juga pastinya dibuat mesin yang turbonya. Beda dengan generasi lamanya. Kalau generasi lamanya yang HR-V 1800 kan dia tenaganya 139 PS. Nah, kalau ini udah berbeda jauh ya. Sekarang 177 PS buat yang HR-V RS-nya nih. Gitu. Angka torsinya sih itu. Torsinya juga gede banget sih di putaran bawah ya. Betul, 240 Nm tadi. Untuk yang mobil yang kita coba ini, meskipun menggunakan teknologi mesin non turbo, namun ternyata tarikannya juga lumayan ya. Betul. Terasa sekali ya. Karena mungkin kayaknya ada improvement ya di bagian transmisinya ya. Ya, betul. Untuk transmisinya sendiri di All New Honda HR-V udah ada improvement ya, penambahan teknologi step up shift control. Jadi itu untuk pengaturan putaran transmisi gitu ya pada saat RPM tinggi nih Pak Har. Jadi pada saat putaran RPM tinggi, di bagian RPM itu bakal ketahan. Jadi misalkan lagi belok nih ya, seperti ini di kecepatan putaran tinggi, nanti putaran mesinnya atau RPM-nya tetap terjaga, alias nggak turun gitu. Jadi lebih fun to drive ketika dikendarai pastinya. Sama dia ada satu lagi sebenarnya, yakni brake operation step down shift control. Itu downshift secara otomatis tuh, downshift secara otomatis ketika ada soft braking. Jadi ada kesan atau ada sensasi engine brake-nya. Lebih terasa engine lebih brake-nya terasa ya? Betul. Padahal dia menggunakan transmisi CVT. Gitu. Jadi nggak harus pindahin transmisi gitu ya. Nanti ketika lagi soft braking, nanti ada efek downshift secara otomatisnya. Jadi lebih fun to drive lagi ketika dikendarai pastinya. Pantes ya, ini terasa banget nih, meskipun kita berkendara tadi angkat gas sedikit, dia kayak engine brake-nya terasa banget ya. Pada saat kita kondisi stop and go, itu sangat terasa banget. Betul. Nah, selain itu di mobil ini juga ada beberapa fitur-fitur yang
membuat kita lebih fun to drive Ya, ya dalam betul. berkendara ya. Banyak Betul. banget ya. Salah satunya ada three driving mode ya, atau 3 mode Tiga berkendara. mode berkendara. Khusus yang varian RS sih. Buat yang varian RS dia ada 3 mode berkendara Honda Lovers ya. Jadi ada yang mode berkendara sport, lalu normal, dan ada mode berkendara econ. Tinggal disesuaikan aja dengan karakteristik berkendara dari si pengemudinya. Gitu. Kalau yang di SE ini, Nah, kalau untuk yang tipe SE maupun tipe E dan S itu dia ada mode berkendara ekonnya aja. ekonnya ya. Betul. Kalau mau masuk mode sport atau mau sensasi berkendara yang lebih sporty gitu, yang lebih responsif, berarti transmisinya kita pindahin ke yang mode S-nya ya. Betul. Kalau yang di RS berarti pakai tombol. Kalau di sini kita pindahin aja langsung ke mode S nih, seperti yang sekarang kita coba Ya. dengan kecepatan 40 km per jam, RPM-nya tertahan di 2500, hampir mendekati 3000 RPM. Jadi Iya. memang ini responsif sekali sih, ini kayak senggol gas sedikit aja udah respon banget mobilnya. Betul. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk di bagian transmisinya dan mode berkendara. Nah, selain itu improvement di bagian performa dari All New HR-V juga ada di bagian suspensi dan juga peredaman kabin. Wah, gimana tuh? Gitu. Nah, kalau untuk suspensinya, suspensi depan dia pakai McPherson Strut ya, suspensi independen dari Honda yang bisa ningkatin feeling steer dan kestabilan dalam berkendara pastinya. Sedangkan kalau suspensi belakang dia tetap pakai H-shape torsion beam ya, dimana karena bentuknya yang ringkas, jadi memaksimalkan keluasan ruang kabin dan juga bagasi pastinya. Wah iya sih, karena Gitu. memang si Honda HR-V ini dari generasi yang sebelumnya juga bagasinya udah cukup luas ya. Betul. Dengan suspensi yang cukup compact ini bisa benar-benar memaksimalkan ruang yang ada di dalam mobil. Yes, betul banget. Terus juga dari sisi peredaman kabinnya tuh Har, sebenarnya dia udah dapat improvement nih kalau untuk All New Honda HR-V. Karena untuk peredaman kabin ya yang biasa dihasilkan dari frekuensi rendah maupun frekuensi tingginya, contoh dari getaran-getaran panel yang ada di dalam kabin ya, di bagian pintu bagasi ya, lalu ada di bagian rangka kaca depan dan lain sebagainya, itu bisa diminimalisir getarannya gitu. Jadi otomatis kekedapan kabinnya atau suara-suara getaran kabinnya itu jadi lebih kedap lagi, dan pastinya sekarang udah dapat tambahan penyemprotan spray foaming pada rangka kendaraannya. Wah, efeknya apa tuh? Nah, kalau pakai spray foam kayak Spray gitu? foaming itu bisa menambah kekedapan dalam kabin karena spray foamingnya bakal mengisi celah-celah sambungan pada rangka kendaraan. Nah, jadi otomatis kebisingan atau suara-suara dari luar itu lebih diminimalisir dan kekedapan kabin di dalam All New Honda HR-V jadi lebih maksimal. Wah, pastinya. mantep banget ya. Iya. Bahkan dengan telinga orang awam pun harusnya bisa membedakan ya Iya, antara kekedapan kabin yang lebih baik dengan kondisi kalau kita compare dengan kondisi lalu lintas yang ramai gitu, banyak Betul. klakson. Kita sekarang berkendara di daerah BSD dengan kondisi traffic lalu lintas yang cukup ramai. Di dalam kabin tetap terasa ya, tetap nyaman ya dikendarai ya. betul. Tidak terlalu terganggu dengan suara banyaknya bising kendaraan lain dari luar. Ya. Kenyamanan di kabin saya rasa cukup maksimal sih untuk di Betul. All New Honda HR-V ini. Nah, itu dari sektor mesin sebenarnya ya, buat kenyamanan berkendara. Sedangkan kalau dari fitur-fitur di dalamnya yang menunjang kenyamanan berkendara, yang pastinya nomor satu adalah ini nih, fitur baru. Buat di Wah, varian ini SE dia. dan RS SE ada dan RS. fitur panoramic glass roof nih Har. Waduh, Nah, ini kita buka ya, ini kita dia buka nih. ya. Nanti mungkin di video bisa dimasukkan Boleh. terkait dengan tampilan panoramic glass roof-nya ini ya. Iya. Untuk di panoramic glass roof-nya ini sendiri sebenarnya ukurannya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tapi mungkin ada perbedaan ya, kalau di generasi sebelumnya itu plafonnya dibuka secara elektrik. Betul. Tapi kalau yang sekarang mungkin di bagian depan ini Depan. terbagi jadi dua ya, bagian Iya. depan sama bagian belakang. Di bagian depan nih harus kita buka plafonnya secara manual untuk memaksimalkan mungkin ukuran. Kenapa kita tidak gunakan lagi yang motor elektrik ya? Karena dengan motor elektrik itu berarti makan space, ada tempat, butuh tempat untuk naruh mekanisme penggerak untuk nutup plafonnya. Sementara untuk yang di tipe SE dan RS ini sistemnya cukup simpel. Mungkin Honda Lovers banyak bertanya-tanya
kok sekarang malah jadi pakai manual gitu, nggak kayak model yang dulu, model sebelumnya yang elektris. Padahal sebenarnya dibalik kita menggunakan model yang manual atau knock down seperti ini, panoramic glass roofnya bisa memiliki dimensi yang lebih besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Betul. Dan ternyata cara pakainya cukup simpel ya Sam ya, tidak Simple. seperti yang Betul. dikatakan banyak orang, karena sebenarnya cara untuk melepas dan memasangnya pun sangat mudah sekali ya. Dan mungkin di dalam aktivitas kita sehari-hari kita nggak akan terlalu sering untuk copot pasang di bagian panoramic glass roofnya ini juga seperti itu. Nah, jarang juga ya kita aktif buka tutup panoramic glass roof ini ketika dalam situasi berkendara gitu ya. Betul. Terutama khususnya untuk yang di bagian belakang. Kalau buat yang di bagian depan mungkin masih agak mudah untuk diakses karena tinggal di slide aja ke depan seperti ini. Betul. Atau slide ke belakang gitu. Dan sebenarnya kaca ini meskipun tadi kita buka secara penuh ya, buka secara penuh, nggak usah khawatir karena banyak pertanyaan, wah nanti panas nggak kalau kita buka secara penuh kacanya. Benar. Ini sekarang kita di all new Honda HR-V, kaca bagian depan panoramic roof-nya kita buka, yang di belakang juga kita buka nih Honda Lovers nih. Dan sekarang kita di dalam mobil dengan temperatur udara AC di 23 derajat dengan fan speed-nya ada di 2. Kondisi cuaca di luar cukup panas. Di dalam mobil ini masih sangat sejuk sekali. Betul. Kenapa? Karena di kacanya sendiri pun itu sudah mampu menahan panas matahari, mampu menahan sinar inframerah, bahkan mampu menahan sinar UV juga. Kalau panas matahari mampu direduksi sampai dengan 70%, luar biasa itu kacanya. Kalau sinar UV dan infrared bisa sampai 90%. 90% luar biasa itu efeknya. Artinya nggak usah khawatir meskipun kacanya kita buka secara penuh, tidak perlu ada isu lagi terkait dengan panas atau tidaknya di kabin mobil ini. Ya, kalau untuk cahaya sih udah pasti ya. Cahaya udah pasti jadi cerah kayak begini. Cerah di dalam kabinnya. Gitu. Yang penting panasnya itu yang nggak masuk ke dalam kabin. Oh iya, di bagian atas juga teknologi lampu plafonnya baru tuh ya. Teknologi lampunya baru tuh. Jarang, nggak ada tombolnya. Iya, nggak ada tombolnya. Kadang orang nyari tombolnya di mana tuh. Kalau sekarang di all new HR-V udah ada elektrostatik nih. Elektrostatis. Touch LED map light. Keren tuh, keren. Jadi sistemnya cukup unik nih, baru gitu ya. Dia cukup dekatkan tangan aja, sentuhkan ke bagian permukaan lampunya nih, Har. Nah, nanti dia bakal otomatis langsung nyala ya. map light-nya, dan kalau mau matiinnya juga tinggal dekatkan tangan ke bagian map light tengahnya aja. Ini caranya mirip kayak kita bayar parkir ya, kayak kita bayar parkir atau masuk ke mall kan sekarang udah nggak ada tombol, kita cukup lambaikan tangan aja, kasih tangan gitu aja, nanti tiketnya keluar ya. Mungkin caranya kurang lebih sama seperti itu ya. Untuk nyalain ini lebih modern ya, karena nggak ada tombolnya. Nah, selain itu untuk kesenangan berkendara mobil ini sendiri, kita juga punya head unit. Head unit yang ukurannya juga layarnya untuk tipe RS dan SE itu yang berukuran kurang lebih 8 inch, cukup besar ya, besar banget. Dan kalau untuk yang tipe S sama E itu 7 inch ya. 7 inch. Fiturnya ada apa aja, Sam? Fiturnya banyak banget pastinya. Kalau untuk yang varian ini ya, yang di SE dan sama kayak di RS, dia pastinya udah ada AM/FM nih Honda Lovers, lalu ada Bluetooth audio, dan yang paling penting dia ada Android Auto juga. Jadi dan Apple CarPlay juga udah ada ya? Atau smartphone connection ya kita sebutnya. Nah, caranya juga gampang Honda Lover. Cukup hubungkan ya handphone Honda Lover sekalian, baik itu Android maupun iOS, dengan menggunakan kabel USB original. Ya, lalu nanti tinggal dicolokin dan nanti langsung bisa digunakan Android Auto-nya, dan Honda Lover sekalian bisa menggunakan aplikasi-aplikasi favorit langsung di head unitnya. Contoh, nanti Honda Lovers bisa lihat ya, bisa buat menampilkan tampilan Google Maps ya, lalu bisa buat Spotify, lalu bisa juga buat tampilan WhatsApp ya, dia bisa baca WhatsApp juga ya. Nah, jadi hati-hati ya. Itu untuk Android Auto-nya dan fitur-fitur lainnya gitu. Fitur serupa juga sama kayak di Apple CarPlay ya, sama ya. Betul, sama juga dengan handphone yang iOS gitu. Nah, selain itu spesialnya dari head unitnya ini ya, khususnya buat yang varian SE dan RS, karena dia udah ada fitur Honda Lane Watch-nya nih ya. Lane Watch ya? Betul, tampilan kamera yang ada di spion kiri. Itu bisa langsung muncul di head unit. Ketika Honda Lovers mengaktifkan sen kiri maupun tombol yang ada di tuas ujung sen. Iya, kayak sekarang nih kita lagi aktifkan sen kiri.
tampilannya muncul di layar head unitnya, bukan Betul. di MID tengahnya ya, tapi di head unit ya. Gitu. Itu buat head unitnya ya dari si All New HR-V. Lanjut. Oke. Nah, itu tadi dari head unitnya ya, Honda lovers sekalian. Selain itu untuk bagian meter clusternya. Meter clusternya juga udah cukup bagus nih ya kelihatannya. Karena buat yang varian SE dan juga varian di bawahnya, E maupun S, udah pakai layar TFT meter cluster dengan ukuran 4,2 inch. Wah, keren ya. Keren, di bagian tengahnya ada layar thin film transistornya. Jadi informasi menu-menu berkendara seperti odo, range, trip, average, dan lain sebagainya sampai ke notifikasi Honda Sensing semuanya bisa dilihat di meter cluster. Kalau yang tipe RS Kalau tipe RS dia pakai ukuran 7 inci nih Honda lovers. lebih besar ya Lebih ukurannya ya. besar, betul. Gitu, itu untuk meter clusternya ya. Nah, selain itu mobil ini kan AC-nya juga mantap nih. Ya. Ada yang unik, yang baru Betul. dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu terkait dengan air diffuser outlet Ya. yang ada di penumpang bagian depan kanan dan kiri. Ya. Dimana di sini air diffusion outlet ini bisa diatur arah hembusan udaranya, Ya. mau lewat blower yang seperti biasa normal maupun blower yang diarahkan untuk membantu mempercepat pendinginan di kabin baris kedua. Jadi Ya. bisa dipilih Betul. mau kondisi normal, mau ke arah bagian belakang, maupun dimatikan sekalipun, itu semua bisa diatur lewat air diffusion outlet ini. Oh, jadi lubang AC yang sisi luarnya ini bisa mengeluarkan AC juga ya? Iya, arah udaranya Arah bisa udaranya kita rubah, kita bisa atur supaya yang di belakang lebih cepat dinginnya. dinginnya ya. Meskipun sebenarnya di bagian belakang juga dapat blower AC ya di Betul, bagian ada tengah air ya. ventilation di bagian. Untuk yang di tipe tengahnya. SE dan RS ya, Betul. itu ada air ventilation untuk di bangku baris kedua yang di belakang center konsol ini ya. Nah, AC-nya juga digital, Sam. AC-nya digital, ada mode auto juga, dan di bagian tengah sini juga banyak sekali tombol-tombol yang bisa kita gunakan yang bantu juga support kenyamanan berkendara dari mobil ini. Betul. Contohnya ada tombol icon button yang tadi disampaikan ya. Kalau dipencet, mobil ini bisa jadi lebih irit. Ya. Terus ada electric parking brake, Ya. ada auto brake hold-nya juga. Terus juga ada tombol-tombol seperti kalau di mode RS yang ada remote driving systemnya. Betul. Nah, di mana tombol-tombol ini juga mudah sekali diakses Ya. bagi driver maupun penumpang depan. Ya. Dan ada satu tombol yang unik, yang baru, yaitu namanya Hill Descent Control. Itu fitur baru yang ada di All New Honda HR-V ini. Nah, fitur Hill Descent Control ini nanti kita akan coba tes ya. Boleh, kita akan coba tes. Nanti kita gantian, saya akan gantian sama Samuel nyetirnya, biar kita semua sama-sama merasakan driving experience dengan All New Honda HR-V ini. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke, Honda lovers, sekarang kita udah gantian nih ya Gantian. buat ngerasain oleh Honda HR-V. Sekarang mungkin kita bahas fitur Honda Sensing ya kalian. Untuk Honda Sensingnya sendiri dari all varian all new Honda HR-V ini udah ada 6 fitur ya untuk Honda Sensingnya. Mulai dari ACC with LSF atau Adaptive Cruise Control with low speed follow. Dan juga ada LCAS atau Lane Keeping Assist Itu yang System untuk menjaga supaya tetap berada di di jalurnya. jalurnya, betul. Dan juga ada RDM atau Road Departure Mitigation System. Lalu ada CMBS, Collision Mitigation Braking System. Lalu ada AHB atau Auto High Beam. Dan terakhir ada LCDN ya, atau Lead Car Departure Notification System gitu. Nah, ini sambil kita coba aja ya Honda lovers sekalian untuk fitur ACC-nya nih ya. Untuk fitur ACC-nya dulu nih. Dimana kalau fitur ACC itu kan gunanya adalah untuk menjalankan kendaraan tanpa menginjak pedal gas ya, Re? Betul. Nah, Dia juga bisa low speed follow atau betul. mengikuti kecepatan kendaraan yang ada di depannya, betul. Nah, cara aktivasinya juga cukup mudah Honda lovers sekalian. Tinggal Honda lovers lihat tombol-tombol Honda Sensing ada di bagian setir sebelah kanannya ini. Ada tombol di bagian tengahnya ya yang harus teman-teman atau Honda lovers sekalian tekan.
tinggal Lalu pencet aja ya. ya, Honda lovers sekalian bisa langsung atur kecepatannya. Pertama tekan set, lalu nanti di tiap meter cluster ada muncul kecepatan maksimal yang akan ditempuh, dan Honda lovers sekalian tinggal pencet plus atau minus untuk menaikkan atau menurunkan kecepatannya. Ya, contoh saya naikkan kecepatan maksimal saya ke 40 km per jam nih ya. Nah, posisinya sekarang mobil sudah berjalan tanpa saya menginjak pedal gas nih. Ya. Dan di depan saya itu tidak ada kendaraan lain atau tidak ada mobil lain, Kosong. jadi fitur cruise controlnya berfungsi seperti biasa. Nah, kalau misalkan nanti ada mobil lain ya di depan yang kecepatannya lebih rendah daripada 40 km per jam ini, otomatis kecepatan mobil saya akan mengikuti kecepatan mobil di depan. Tapi kalau misalkan mobil depan kecepatannya lebih besar dari 40 km per jam yang tadi saya set, maka nanti saya tidak akan mengikuti kecepatan mobil depan. Nah, ini contohnya nih, udah ada nih. di depan nih udah ada mobil lain nih ya. Udah ada mobil lain yang kecepatannya di bawah 40 km per jam nih, Honda lovers. Nah, nanti bisa dilihat ya, kecepatan maksimalnya juga akan turun ya. Coba kita cari mobil yang untuk kita ikuti. Ya, kita pindah jalur dulu sebentar. Nanti MID-nya nanti akan muncul ya. Iya, betul. Gambar mobil, artinya sudah ada yang kita ikuti mobilnya. Betul. Kita coba dulu. Nah, fitur ini juga akan otomatis batal kalau kita udah nginjak pedal rem ya, atau kita pencet tombol cancel yang ada di tombol Honda Sensing-nya ini. Itu salah satu fitur untuk safety-nya ya, Betul. mencegah tetap kendaraan ini berada di dalam kendali driver. Betul. Oh ya, Honda lover semua, untuk mengingatkan sekali lagi bahwa fitur-fitur Honda Sensing ini hanya merupakan fitur keselamatan dan bantuan. Ketika kita lagi berkendara, bukan berarti fitur ini bisa menjalankan kendaraan kita secara autopilot. Coba kita ulangi lagi terkait fitur ACC-nya ya. Kita praktekin lagi. Kita set ya, kecepatan saya di 30 km per jam, dan dia membaca ada mobil di depannya ya, dan kecepatan saya ada bertahan di 30 km per jam. Meskipun kecepatan maksimalnya kita naikin di sini ya. Nah, meskipun kalau di kita depan, naikkan, misalkan saya naikkan ke 40, ternyata mobil depan nggak nyampe 40. Nah, mobil ini atau HRV ini tetap ngikutin kecepatan mobil di depannya. ini sekarang nih Sam lagi nyetir tanpa menginjak pedal gas nih, betul. Sama sekali tidak menginjak pedal gas, dan mobil ini jalan ngikutin mobil yang ada di depan kita. Betul. Canggih banget, luar Dan biasa. jaraknya juga bisa diatur. Oh, ini jarak Ini jauh jarak ya. paling maksimal nih Oh, ini ya, maksimal dengan mobil ya? depan. Nah, itu mobil depan udah nambah kecepatan, mobil ini juga bakal bertambah Mobil ini kecepatannya akselerasi secara lagi. otomatis. Saya nggak nginjak pedal gas sama sekali ya, Honda lovers. Dia mengurangi kecepatan, kita juga ngurangin otomatis. Betul. Bahkan sampai berhenti. Nah, Sampai ini kita lihat ya. Wah, ini pas banget lampu Mobil merah depan sedang berhenti, lalu mobil Honda HR-V ini juga akan nih. Berhenti secara otomatis tanpa menginjak pedal gas atau rem, dan kita berhenti sekarang ini. Luar biasa banget. Tepuk tangan untuk Honda Sensing, luar biasa banget. Itu canggihnya ini Honda lovers dari fitur yang Honda Sensing yang pertama, yakni ACC with LSF. Luar biasa. Berikutnya, Lalu buat Honda Sensing yang kedua ada fitur LKAS ya, yakni Lane Keeping Assist System. Nah, itu yang tadi udah dibilang sama Hari juga, gunanya adalah untuk menjaga mobil biar berada di jalurnya, betul. biar nggak keluar dari jalur. Nah, kalau fitur yang itu harus diaktifkan di atas kecepatan 72 km per jam. Jadi kayaknya kita berkendara di dalam kota belum bisa ya, harus ke tol ya. Betul, jadi berhubung kita ada di dalam kota, jadi tidak memungkinkan ya Honda lovers untuk mengaplikasikan atau mempraktikkan fitur LKAS nih. Coba pada intinya adalah mobil ini akan dijaga tetap berada di jalurnya. Apabila ada potensi-potensi kita keluar dari jalur, ya, maka fitur RDM dan LKAS akan mengingatkan kita untuk tetap berada di jalurnya, bahkan sampai memberikan koreksi ringan terhadap setir kita. Betul. Nah, jadi fitur LKAS ini bekerja sama dengan fitur Honda Sensing yang lainnya, yakni RDM tadi RDM, betul. yakni Road Departure Mitigation. Jadi si LKAS-nya jaga mobilnya biar tetap di tengah jalur. Lalu ketika mobilnya udah mau sedikit keluar dari jalur, RDM-nya atau Road Departure Mitigation-nya bakal mengembalikan atau mengarahkan kembali si mobil ini kembali ke jalur yang benar. Mantep banget. Gitu. Selain itu, apa lagi? Itu fitur LKAS dan RDM-nya tadi. Berarti Lalu ada berapa fitur tuh? ada 3 tuh ya, ada berarti ya. 3 ya, ACC LSF, LKAS dan RDM. Yes, Sekarang betul. apa lagi? Lalu yang keempat ada fitur CMBS.
Nah, kalau fitur yang CMBS ini adalah fitur untuk menghentikan kendaraan atau memberikan peringatan sebenarnya, memberikan peringatan ketika ada potensi tabrakan di depan yang mungkin tidak bisa dihindari lagi. Jadi kalau misalkan Honda lovers sekalian sedang tidak fokus dalam berkendara nih ya, lalu tiba-tiba di depan ada mobil yang sedang ngerem mendadak atau ada pejalan kaki yang tiba-tiba melintas, nah itu nanti mobil akan membaca dan akan memberikan efek pengereman nih ya. Oh, untuk ngagetin kita lah ya. Betul, memberikan efek pengereman, dan kalau jaraknya sudah terlampau dekat, nanti dia bakal ngerem dengan hard braking atau pengereman maksimal. Untuk membantu kita menghindari resiko tabrakan yang fatal. Betul, jadi meminimalisir efek tabrakannya gitu ya. Kalau misalkan si pengemudi tidak fokus dalam berkendara dan tidak aktif menginjak rem pada saat tidak kondisi aktif tersebut. menginjak rem dalam kondisi tersebut. Biasanya kalau Honda lovers lagi ngantuk, nggak fokus, kadang-kadang di depan udah mepet banget, tiba-tiba ada potensi nabraknya, maka mobil ini akan langsung mengaktifkan remnya sesuai dengan kondisi yang tadi sudah disebutkan, apakah diperlukan soft braking ataupun hard braking sekalipun. Betul, jadi masih agak nyaman juga nih CMBS karena bisa soft braking dan juga bisa hard braking kalau memang jaraknya sudah terlampau dekat ya Arya. Gitu. Dan berhubung situasinya juga tidak memungkinkan untuk kita perhatikan, jadi nanti di lain kesempatan aja deh ya buat fitur-fitur Honda Sensing lainnya tadi. Gitu. Abis itu ada apa lagi? Nah, itu tadi fitur yang keempat ya mengenai Honda Sensing. Lalu yang kelima itu ada AHB, Auto High Beam. Betul. Nah, itu berguna banget kalau misalkan Honda lovers sekalian sedang berkendara di situasi jalanan yang gelap ya. Lalu kita posisikan aja nih tuas lampunya ke posisi auto ya. Lalu nanti dia bakal ngebaca, mobilnya bakal ngebaca kalau di situasi jalanannya gelap dan tidak ada mobil depan yang mendahului, kecepatan kita juga udah di atas 30 km per jam, nanti otomatis lampunya ini akan beralih, jadi akan ganti dengan sendirinya ke lampu jauh atau ke high beam. Gitu. Langsung otomatis tanpa perlu diatur-atur, tanpa perlu kita atur lagi. Hanya perlu posisikan lampunya di posisi mode auto. Yes, tuas lampunya kita putar aja ke posisi auto. Dan kalau misalkan ada kendaraan depan yang melaju gitu ya, ada yang di depan kita yang melewati mobil kita, atau kecepatan mobil kita udah di bawah 24 km per jam, nanti lampu jauhnya juga akan otomatis ganti atau switch lagi ke lampu dekat lagi. Lampu normal lagi dekat. Lampu normal lagi, betul. Jadi tetap aman bagi semua pengendara yang ada di luar kita. Betul. Abis itu ada apa lagi yang terakhir? Nah, itu fitur yang kelima. Dan yang terakhir ya, buat Honda Sensing-nya dia ada LCDN nih Honda lovers. Atau LCDN kepanjangannya Lead Car Dispatcher Notification System. Ya, betul sekali. Nah, kalau fitur yang satu itu gunanya adalah untuk memberikan notifikasi kepada Honda lovers sekalian kalau misalkan Honda lovers sekalian dalam situasi mobil sedang berhenti ya. Contoh pada saat situasi lampu merah. Nah, kita kan sering tuh ya ketika lagi situasi lampu merah, lalu kita menunggu lampu merah sambil ngecek handphone. Wah, iya biasa banget tuh. Biasa banget tuh lagi ya. lampu merah lihat-lihat handphone. Nggak sadar depannya udah maju. Sadar depan udah maju dan akhirnya kita diklakson dari belakang ya. Betul. Nah, untuk LCDN ini fiturnya bakal ngingetin kita kalau misalkan mobil depan tadi udah maju. Dari kondisi berhenti, mobil depan udah maju, kitanya nggak maju-maju, fitur ini akan bantu kita assist mengingatkan. Betul, nanti bakal muncul notifikasi di meter cluster sama bunyi suara nih ya. Oh, gitu. Nanti mungkin kalau ada kesempatan kita coba ya yang LCDN ini ya. Betul, nanti kita coba. Itu buat fitur LCDN ya dari Honda Sensing-nya All New HR. Nanti mungkin kalau ada lampu merah kendaraan di depan kita berhenti, kita coba ya LCDN-nya ya. Betul. Nah, ini coba kali ya. Coba ya. Oke, Honda lovers, sekarang kita coba nih fitur LCDN-nya. Ini situasinya mobil kita sedang berhenti mengikuti mobil depan yang sedang berhenti. Betul. Juga ya. Nah, kita coba nanti lihat kalau mobil depan udah jalan, lalu mobil kita nggak jalan juga, nanti akan muncul notifikasi dan peringatan suara nih di mobil ini. Ya. Nah, mungkin situasinya kayak di lampu merah ya. Kalau di lampu merah kita lagi lihat-lihat handphone. Nah, ini mobil di depan udah melaju nih. Kita belum melaju. Nah, di meter clusternya ada tulisan vehicle start detected ahead. Artinya kita harus segera jalan. Yuk, kita jalan. Oke. Dan tadi ada peringatan suara ya. Ada suaranya ya, bunyi. Suara. Nah, itu buat ngingetin si pengemudi biar segera berjalan kembali. Gitu.
Oke, Honda Lovers, itu tadi video dari kami mengenai impresi berkendara all new Honda HR-V. Nah, sebenarnya masih ada satu fitur tambahan lagi di mobil all new Honda HR-V ini, yaitu namanya adalah Walkway Auto Lock. Di mana Walkway Auto Lock itu adalah fitur yang dapat mengunci kendaraan kita langsung secara otomatis ketika nih Honda Lovers semua lupa untuk menekan tombol lock yang ada di remote kunci dari all new Honda HR-V ini. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman semua takut kendaraannya belum terkunci kalau berkendara dengan all new Honda HR-V ini, karena kita ketika menjauh jalan keluar dari mobil melangkah 1,5 sampai 2 meter meninggalkan kendaraan, maka mobil ini langsung akan otomatis terkunci. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, demikianlah video dari kami Honda Lovers semua. Jangan lupa apabila ada pertanyaan, pendapat, atau komentar, boleh langsung diketik di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Bye. Bye, Honda Lovers.